Pada bulan Maret tahun 2023, Finlandia kembali mendapat gelar sebagai negara paling bahagia di dunia. Laporan dari World Happiness Report menempatkan Finlandia dalam posisi teratas selama 6 tahun berturut-turut. Tapi tahukah kamu, walaupun disebut negara paling bahagia di dunia, ternyata Finlandia memiliki tingkat kasus bundir tertinggi di dunia. Kenapa bisa kontradiktif seperti ini? Ayo kita bahas. Alasan mengapa orang Finlandia lebih bahagia dibandingkan negara lain adalah karena sejumlah faktor seperti ketimpangan pendapatan yang lebih rendah, terutama perbedaan antara gaji tertinggi dan terendah, terus dukungan sosial yang tinggi, kebebasan untuk mengambil keputusan, dan tingkat korupsi yang rendah. Dikutip dari CNBC, beberapa perilaku masyarakatnya juga ikut menjadi faktor yang membuat Finlandia jadi negara bahagia, seperti sering menghabiskan waktu di alam. Berdasarkan hasil survei Citra pada 2021, 87% masyarakat Finlandia menganggap bahwa alam memiliki peran penting terhadap kehidupan manusia karena memberikan ketenangan pikiran, energi, dan relaksasi. Di Finlandia, setiap karyawan berhak untuk memperoleh liburan musim panas selama 4 minggu atau sebulan. Biasanya mereka akan memanfaatkan libur itu untuk berlibur ke pedesaan dan menyatu dengan alam. Di sana juga terdapat 187.000 danau yang indah karena sudah pasti kebersihannya terjamin. Ini juga membuat Finlandia mendapat julukan negeri 1000 danau. Bagi masyarakat Finlandia, menghabiskan waktu di alam terbuka dapat meningkatkan kemampuan untuk bertahan hidup, kesejahteraan, dan mampu meningkatkan proses pengembangan diri. Mengutamakan kejujuran. Berdasarkan hasil penelitian nasional Bureau of Economic Research, skala kebahagiaan suatu negara akan semakin tinggi bila tingkat kejujuran dan kepercayaan masyarakatnya tinggi. Menurut laporan Reader's Digest, pada 2022 dilakukan sebuah eksperimen dompet hilang di sejumlah negara di dunia untuk menguji kejujuran masyarakatnya. Hasilnya, 11 dari 12 dompet yang dijatuhkan di Helsinki, Finlandia dikembalikan ke masing-masing pemiliknya. Tidak membandingkan diri dengan orang lain. Masyarakat Finlandia tidak pernah memamerkan kekayaannya kepada orang lain dan selalu berperilaku sederhana, sebab mereka sangat memegang teguh pepatah yang berbunyi jangan membandingkan atau menyombongkan kebahagiaan Anda. Salah satu prinsip kebahagiaan yang diyakini oleh orang Finlandia adalah fokus terhadap apa yang membuat diri mereka bahagia dan jangan sekalipun memamerkan kesuksesan. Mereka menganggap langkah pertama menuju kebahagiaan sejati adalah menetapkan standar sendiri dan tidak membandingkan diri dengan orang lain. Predikat Finlandia sebagai negara paling bahagia di dunia ternyata bukan jaminan penduduknya merasakan kebahagiaan tersebut. Terbukti, Finlandia menjadi salah satu negara dengan tingkat bundir tertinggi di dunia. Berdasarkan data dari Macro Trends, Finlandia memiliki tingkat depresi dan bunuh diri cukup tinggi di Eropa serta dunia. Dari tahun ke tahun, tingkat bunuh diri di Finlandia meningkat cukup drastis. Di tahun 2016, Finlandia mencatat tingkat bunuh diri sebesar 15,20 atau 15 orang dari 100.000 warganya. Setahun setelahnya, tingkat bunuh diri di Finlandia meningkat 4,61% dari 2016. Dan di tahun 2019, tingkat bunuh diri Finlandia mencapai 15,30. Hal ini menjadikan Finlandia sebagai salah satu negara dengan tingkat bunuh diri tertinggi di Eropa. Angka ini sama seperti tingkat bunuh diri di Jepang. Sudah diketahui bahwa penyebab tingginya tingkat bundir di Finlandia adalah disebabkan oleh depresi. Sampai saat ini, para ahli belum mengetahui apa penyebab pasti kenapa orang bisa depresi. Jadi, walaupun di Finlandia itu alamnya indah, ketimpangan pendapatannya rendah, tingkat kejujurannya tinggi, dukungan sosialnya baik, tetapi tetap mereka tidak bisa lepas dari masalah mental, yaitu depresi. Tapi ada beberapa teori yang coba menjelaskan kenapa tingkat bundir di Finlandia ini begitu tinggi. Teori yang pertama, topik kesehatan mental dan bunuh diri yang masih menjadi tabu. Ternyata walaupun masuk dalam kategori negara terbuka dan maju, nyatanya masyarakat Finlandia juga tetap memiliki hal-hal tabu untuk dibicarakan. Dilansir laman majalah Finlandia, Tutkai, penduduk Finlandia masih menganggap topik kesehatan mental dan bunuh diri sebagai hal yang tabu. Presiden Asosiasi Psikiatri Finlandia yang juga merupakan kepala asisten di Rumah Sakit Universitas Helsinki, Erkki T. Isometsa, mengatakan bahwa bunuh diri masih dianggap tabu oleh masyarakat.
Sebagian besar masyarakat tidak ingin berbicara tentang bunuh diri karena hal tersebut mengerikan dan menimbulkan kecemasan. Teori yang kedua, cuaca dingin. Secara umum, cuaca dapat memberikan pengaruh besar terhadap suasana hati dan kesehatan kita. Finlandia juga tidak terkecuali. Menurut artikel YLE, sekitar 12% orang Finlandia menderita gangguan afektif musiman atau yang biasa disebut SAD. Dan 1 dari setiap 10 orang memiliki gejala yang sebanding dengan SAD sepanjang musim dingin. Menurut penelitian, dampak cuaca dan iklim terhadap kematian dan tindakan menyakiti diri sendiri di Finlandia terdapat korelasi antara bunuh diri dan radiasi matahari dari bulan November hingga Maret. Jadi resiko bunuh diri lebih besar di musim dingin karena kurangnya sinar matahari. Namun, sinar matahari juga bisa menjadi pedang bermata dua. Dalam waktu yang singkat, lebih banyak sinar matahari dapat meningkatkan risiko bunuh diri. Sedangkan dalam jangka waktu yang lebih lama, hal ini dapat mengurangi risiko tersebut. Teori yang ketiga, tekanan memang ada. Negara paling bahagia di dunia. Kedengarannya luar biasa dong. Jika kamu tidak tinggal di Finlandia, kamu mungkin mengira Finlandia adalah negara yang bisa didefinisikan sebagai negara utopia. Tapi apa yang dirasakan orang-orang dengan masalah kesehatan mental ketika mendengar kata-kata ini? Dalam artikel BBC, Kirsi Marja, seorang responden yang didiagnosis menderita depresi pada masa remajanya, membahas tekanan yang diberikan label ini pada dirinya dan orang lain yang menderita depresi. Dia mengatakan dia merasa tidak boleh merasa tertekan karena dia tinggal di Finlandia, di mana standar hidup secara umum sangat tinggi. Dalam salah satu artikel BBC juga, Jonna Juntura, seorang dokter muda, berpendapat bahwa depresi tidak selalu berhubungan dengan keadaan. Kamu dapat memiliki kehidupan yang bahagia, misalnya hubungan yang baik, menghabiskan waktu untuk hal yang Anda sukai, namun tetap merasa tidak bahagia. Ya, inilah yang dimaksud dengan depresi. Hal ini membawa kita pada masa lain. Stigma seputar kesehatan mental dan bundir membuat orang sulit mengungkapkan emosi mereka secara verbal. Namun bukan satu-satunya stigma yang membuat pekerjaan ini semakin sulit. Hanya sedikit orang menyebutkan bundir selama sesi dengan psikiater tepat sebelum mereka melakukannya. Alasan utama fenomena tersebut adalah keputusan bunuh diri itu sendiri. Tindakan bunuh diri berarti mengambil nyawa sendiri. Oleh karena itu, jika seorang mengambil keputusan seperti itu, mereka tidak ingin orang lain mengetahuinya dan membiarkan mereka mengambil kendali atau mencoba mengubah keputusannya. Itu kata Dr. Isometsa. Teori yang keempat, karena ateisme. Ini adalah teori yang saya pikirkan sendiri, jadi teori ini tidak berdasarkan evidence base, hanya berdasarkan hipotesis pikiran saya. Dalam survei ISSP Internasional tahun 2018, 40% penduduk Finlandia mengatakan mereka tidak percaya pada Tuhan, 30% mengatakan mereka percaya pada Tuhan, dan 26% tidak tahu. Hampir 1 dari setiap 5 orang di negara ini bukan anggota organisasi keagamaan, dan jumlah orang yang tidak memiliki afiliasi keagamaan meningkat 2 kali lipat dalam 2 dekade. Lantas apa hubungannya? Begini, sampai sejauh ini selain obat-obatan medis, diketahui bahwa curhat bisa membantu mengurangi depresi. Tidak menyembuhkan, tapi bisa mengurangi tingkat depresi seseorang. Jadi, jika seseorang yang depresi bisa mencurahkan isi hatinya, itu akan membuat dirinya lebih nyaman. Tapi ingat, orang yang depresi tidak membutuhkan nasihat. Mereka hanya membutuhkan orang yang mau mendengarkan masalahnya. Nah, sebagai seorang yang mengalami depresi dan percaya kepada Tuhan, mereka bisa mendapatkan keuntungan bahwa mereka bisa curhat apapun tanpa perlu mendapat nasihat. Ya, mereka akan curhat kepada Tuhan yang melalui doa-doa mereka. Dan konsep surga dan neraka dalam pandangan agama ini juga bisa mencegah orang yang depresi bisa bundir atau melakukan tindakan tersebut. Karena tentu saja mereka akan takut akan masuk neraka. Jadi bukan orang yang beragama atau yang percaya sama Tuhan tidak akan mengalami depresi. Tidak. Orang yang beragama dan percaya Tuhan masih bisa berpotensi mengalami depresi. Tapi ketika mereka mengalami depresi, kemungkinan mereka untuk bundir akan lebih kecil ketimbang orang yang ateis, atau potensi untuk melakukan tindakan bunuh diri akan lebih minim. Dan itulah beberapa alasan atau teori kenapa masyarakat Finlandia, masyarakat yang dikatakan paling bahagia di seluruh dunia, tetapi tetap memiliki sesuatu yang kelam. Di sini juga kita belajar bahwa apapun situasimu, apapun keadaanmu, bagaimanapun lingkunganmu, tetap kamu bisa mengalami depresi.
Oke, sekian saja video kali ini. Jika ada yang mau ditambahkan atau dikoreksi, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Dadah.